Astagfirullahaladzim, 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 Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajdatil asli. Ya, saya berwala bahajat saniyati rabbil alamin. Ada dalam Allah. Hadi ila siratal mustaqim. Bapak. Bawa. Berapa guys? 3 1 2 3 Iklam lagi dan lagi. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam annal anbiya'a alaihi wassalatu wassalamu Iklam annal anbiya'a alaihi wassalatu wassalamu bu'isu da'awatun nasi bu'isu da'awatun balik rumah bu'isu itu ada lain alif lam lain bu'isu li bu'isu lidakwatin nasi bu'isu lidakwatin nasi minad dunya ilal akhirati wa biha unzilatil kutubu Paksaru ayati dalatun alaihi. Iklam anal anbiya alaihi wassalatu wassalamu bu'isu lidakwatin nasi minad dunya ila akhirati wa biha unzilatil kutubu Sarul ayati dalatun alaihi. Artinya, ketahuilah oleh kamu bahwasanya segala anbiya atau para nabi alaihim assallam itu dibangkitkan atau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu karena menyeru lidakwati, karena menyeru mereka itu akan manusia. Jadi dibangkit, jadi diutus para rasul itu supaya mengajak manusia, membawai, menyeru atau membawai manusia yang mana minat dunia, dari dunia ilal akhirah. Jadi mulai dunia dibawai tadi diajak supaya beriman kepada Allah sampai ke akhirat. Jadi kan sebatas dunia aja. Nabi itu jadi diutus supaya membawai manusia beriman sampai akhir hayat ilal akhirat. Wabiha, dan di dalamnya unsilatil kutub, diturunkan akan segala kitab diturunkan
yang di dalamnya dakwahnya Nabi kita. Situ bukan Rasul aja yang disuruh diutus, kitab pun diturunkan sewaktu para rasul itu diutus. Jadi dalam kitab-kitabnya turun. Maka kebanyakan ayat di dalam Al-Quran itu menunjukkan atas yang demikian itu, Alkitab. Jadi para rasul diutus supaya manusia beriman, selamat ke negeri akhirat. Kemudian juga kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sementara Nabi kita dakwah, lalu kitab Taurat, Injil, dan Zabur dimasukkan ke dalam kitab Al-Quran. Jadi sebagian Quran itu sudah mencakup 4 kitab. Tapi kalau orang dahulu jangannya kitab Taurat aja zaman Nabi Musa, berlawasan ada berpindah-pindah. Isinya sama aja, masalah mengisahkan Allah, beriman kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia kepada Nabi Musa. Itu dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat Nabi Musa. Injil juga sama isinya, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga sama. Lalu yang ketiga-tiganya itu dimasukkan lagi dalam Al-Quran. Karena perpindahan antara nabi ke nabi, ambil masih mengikut nabi dahulu berkapiran. Jadi namanya masih semasa, misalnya Nabi Musa masih hidup aja orangnya, Nabi Isa pulang. Jadi biar perpindahan antara nabi ke nabi itu wajib pindah. Dan lahir nabi kita pulang, nah lalu ikut pulang kepada nabi kita. Nah lain itu demi tetap haja, berarti karena dilahirkan nabi kita diutus untuk mengajak agama, wajib nalanya itu mengikut kepada nabi kita. Apabila kalau nabi kita, ya kafir. Tapi jaraknya antara nabi ke nabi itu berapa ratus tahun sampai meninggal. Tapi ada yang dekat lah, seperti semasa Nabi Harun lawan Nabi Musa, semasa ada. Adapun kecelaan dunia itu, maka yaitu sabda Nabi sallam, ad-dunya ma'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Nah, ya. Kenapa dunia itu laknat? Ad-dunya mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Ya. Artinya bermula dunia itu laknat, dan dilaknat barang yang di dalamnya itu dunia, melainkan barang yang ada diperbuat daripadanya itu dunia karena Allah, lillahi fiha, karena Allah pada itu dunia. Wa qad ruwiya an Rasulullah apa arti dunia? Arti dunia itu sewa Allah, san Allah dunia. Cuma dunia ini ada yang membawa tujuan akhirat, ada yang tetap dunia. Karena dunia mengganggu. Dunia tujuan akhirat, nah itu bisa
seperti kita berusaha niatakan untuk nafkah anak istri. Nah itu begitu tujuannya akhirat, untuk menuntut ilmu hasilan kita gawe dunia tadi. Seterusnya waqad ruwiya anna Rasulullah lamma marra ala syatin mayyitatin faqala atabuna anna hadhihi sata hayyinatin ala sahibiha qalu na'am qala wallazi nafsi biyadihi dunya ahwanun ala Allah ta'ala min hajihi ala sahibiha walau kanatid dunya tazannun indallahi janahun bi'aw bi'awdatin ma sabaqa kafiran minha surbata ma'in. Artinya, dan sesungguhnya telah diriwayatkan akan hadis bahwasanya Nabi sallam tatkala lalu ia Nabi atas kambing yang mati, maka bersabda Nabi kita asik, lalu pas ada kambing mati bersabda ya Nabi, ujian Nabi kita berkata akan sahabat, adakah kamu lihat akan dosanya bangkai kambing itu terlebih hina atas orang yang mempunyai akan dia. Nabi kita bersuara lawan sahabat, ujian Nabi kita, adakah kamu lihat akan bahwasanya bangkai kambing dikatakan bangkai karena ada sembelih, bangkai kambing itu terlebih hina atas orang yang mempunyai akan itu kambing. Adakah mempunyai kambing, kambingnya itu mati pada sembelih terlebih hina, cuma terlebih hina daripada orang mempunyai kambing, bisi kambing. Maka sambah atau tanya sahabat, jawab sahabat, bahkan inggih kata, maka sallallahu demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku dengan tangan kodratnya, sesungguhnya dunia itu terlebih hina atas Allah daripada bangkai kambing ini, atas orang mempunyai akan dia. Dan jikalau ada kadar dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada memberi minum Allah Ta'ala akan orang yang kafir daripadanya akan akan setiguk air dan lagi salam. Ditimbang dunia itu nah sekadar setimbang kalau nyamuk, saya tiada memberi minum Allah akan orang yang kafir daripadanya itu akan setiguk air. Jadi paling hina sudah kambing mati, hina lagi orang kafir tadi. Nah, bisa Allah.
Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Artinya bermula dunia itu panjara orang mukmin. Nah, jadi kita di dunia ini sebenarnya masuk panjara. Kenapa? Kada kawan yang bebas-bebas, kada bebas. Sebab di penjara kita pada hendak nyaman-nyaman, pada hendak berpuya-puya, berramian. Nah, ini di penjara. Tapi kalau bagi orang kafir bebas. Nah, orang kafir bagi orang beriman karena penjara, jadi kada kau kita nak nyaman-nyaman, yang haram tetap haram yang diberi. Makanya paling karena penjara kita pada kau kehendak kita. Tapi bagi orang kafir bebas ini. Surga dan surga orang kafir, maksudnya dunia adalah surga orang kafir. Ini bebas. Jadi haram gawinya taras, surga Pak. Nah, artinya halal haram ada tahunya, makan taras sebab surga bagi orang kafir. Bagi orang Islam, orang beriman adalah neraka atau penjara. Nah, bebas kita dengan haram dan haram, halal kada bisa makan, tapi orang kafir halal haram sama, surga sudah. Jadi awas ya Allah karena di akhirat. Jadi nyamannya orang kafir itu, orang kafir nyaman ya, kada kena hukum, tapi di akhirat yang adalah dijaga Allah. Penjaranya karena di akhirat. Ada kita di dunia sudah kan penjara, jadi kada kawan anak bebas. Dunia anak bebas juga berpikir sama kafir paling hina lagi. Orang berilmu meranjah hukum itu paling hina daripada kambing yang bangkai. Jadi penjaranya orang beriman adalah dunia. Makanya kita kan bebas, nak beramian dengan awak, hukum jelas benar. Tapi bagi orang kafir bebas, namanya nak ada tahu hukum apa-apa, halal haram kafir, tetap di surganya sudah. Nah, karena di akhirat dijaga oleh Allah. Man ahabba dunyahu, ya Nabi kita Musa bersabda, man ahabba dunyahu abarru bi akhiratihi, wa man ahabbu akhiratahu adarru bi dunyahu, fa'asaru ma yabqi ala ma yakna. Artinya, barang siapa kasih alias cinta akan dunia, niscaya memberi mudarat ia akan akhirat. Ketujuh di dunia ini dicintainya terus, maksudnya kadang menghirani lagi amalan sembahyang, dihiraninya lagi. Nah itu hubbud dunia ngarannya, atau kasih kepada dunia. Ketika sini mencintai, akhirnya apabila cinta kepada dunia, akhirat mudarat. Nah, niscaya memberi mudarat ia akan akhiratnya. Arti mudarat itu kata amalakan lagi mudaratnya sampai ketinggalan akhirat. Dan barang siapa kasih akan akhirat, cinta akhirat, teman-teman tidak memikirkan beramal, berwudu, apa-apa, bersedekah, menolong orang, mempersiapkan untuk kebaikan, melaksanakan kewajiban, hatinya itu cenderung terus kepada akhirat.
niscaya memberi mudarat ia akan dunianya. Jadi dunia itu mudarat. Kadang di ibadah di Allah itu ada muas-muas lah dunia. Sampai mudarat ini ketujuh beramal, bersedekah, mengulang, mengerjakan kewajiban, perhatikan. Jadi dunia itu mungkin salah larutnya ada lagi mudarat siap dunia. Orang yang cinta kabar dunia itu bahasa kayak itu tuh ibaratnya rumah tuh semilih-milih belum lagi 1 tahun didiami balik loh potongan itu menandakan anak tapi isi ibadahnya bilang banyak ketinggalan karena banyak pulang cinta dunia itu. Dan barang siapa akan akhiratnya niscaya memberi mudarat ia akan dunianya, maka pilihlah oleh kamu, pilih ya Nabi kita, akan akhirat yang kekalkah atau dunia yang panah. Panah itu serta pada kuat hancur paling-paling 100 tahun. Misalnya di dunia mau ulah lalu lah gedung berangkat bertingkat tinggi lah bilang menjulang langit tinggi umpamanya disangkanya berkekalan hanya kada sampai 100 tahun kada gedungnya nang kuat dirinya nang meninggal itu Pak. Jadi pilih aja kita menghadap akhirat ya gedungnya itu kan nampak pang cuma sewaktu kita beramal sembahyang itu sudah mulai orang baca zikir tasbih itu sudah mulai gedungnya diulah. Ada seorang ulama bermimpi orang tadi membikin gedung bertingkat tinggi ulah terus dalam mimpi itu ada selesai kenal benar apa nih pada tuntung iya antaus 10 tahun pada sanuan apa kisahnya itu pada mau tuntung maka mau sebenarnya permanen sekalian tuh saya bangun orang tadi pamer ibadah orangnya beramal beribadah suka terus-terusan siang harinya itu sekali benih pulang karena buat selesai kada mau bangun lagi kalau sekali tak bangun ulangnya meninggal. Jadi kita ini masih hidup ini masih dibangunkan oleh Allah gedung tapi selama kita makin banyak amalan makin banyak bersedekah, makin banyak beramaliyah, menolong orang dan sebagainya, makin kenal gedungnya. Jadi di negeri akhirat tuh luas, tanahnya luas, tanamannya subur, macam-macam. Ya kita jadi usahanya tuh di dunia ini, anak permanen rapi-rapi amalan kita. Hanya pina hendak incur amalan tadi gedung tadi iya kada rapi ampama. Ada seorang perempuan sallallahu digambarkan dalam mimpi. Siapa nama itu? Halimatus Sa'diyah kan. Bahwa waktu itu sembahyang rapi sih dia sebetulnya sembahyang tuntung sembahyang maulah sidin wadah bahasa itu mah nuruti kalinya dalam sembahyang itu kaingatan ulah wadah ruti tadi
kamir kan gelapom pada paham bukti dan sembahyang berpikir ini teguringan. Lalu mimpi jalan-jalan terdapat seorang pemuda lalu membawa kita berjalan ke sana. Perjalanan taitihi pohon-pohon tadi gemerlapan buahnya tapi guguran. Kemudian lagi setelah itu kita masuk seorang pemuda tadi ke rumah gedung bertingkat yang paling mewah, masuk ke dalam, mewahnya ini. Coba-coba jangan pemuda kita masuk ke dalam kamar, jabok, kan lebih kinan daripada mutiara, surga itu jabok bisa. Nah, lalu berkata sayangnya, saya jabok tadi pohon-pohon tadi gemerlapan buahnya, tapi rapayan sayangnya saja. Dia berbinian tadi. Nah, lalu diterangkan oleh sang pemuda tadi. Dia tahu itu milik pian pohon toh dan gedung itu milik pian juga. Kenapa misalnya jadi rapayan ke buahnya? Nah, rapayan buahnya itu pian sewaktu berusaha beramal. Beramal itu bahasa gitu kegendangan yang digawi. Dalam sembahyang pian kaingatan gelapung tadi kami kata di situ rusak, gedung tadi rusak sejabuk. Jadi kalau kita berpikir-pikir waktu beramal sembahyang itu itu penggambarannya sudah ilmu kita jabuk bisa, karena amal-amal tadi di waktu beramal sembahyang berpikir jabuk dalam terbikin pada mutiara itu gambaran berpahala. Jadi kita juga di dunia ini membuat supaya permanen kayak apa? Apalagi orang beramal pada berguru, hapok sampai yang orang selesai. Ada bertahun takut berguru itu ada guna-gunanya. Tiba-tiba batu cak rumah itu bisa runtuh langsung itu. Di angin tupan. Ada kuat pondasinya. Sedalam orang kuat ini sudah ilmunya melaut. Ya berpikir aja gedung tadi rusak, jabuk kamar. Apalagi ada betapa guru tadi. Itu gambaran pahala. Lagi satu salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, ya Nabi kita. Bermula kasih atau cinta akan dunia, ingin akan dunia cinta, ibadat bahasa itu terlambat taros sembahyang hendak terakhir waktunya menjuhur berasal lagi asar ada gawe karena keasikan dunia tadi jadi ujian Nabi kita bermula kasih akan dunia atau cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Jadi kepala kejahatan. Jadi jangan sampai kita itu benar-benar mencintai dunia itu kecuali tangganya aja, tangga dunianya. Jangan kita begitu sekadarnya aja. Artinya mudah-mudahan berusaha gitu. Ini kan dunia kau haja kan biasa pulang mbak sembahyang mana digawe kau haja itu. Sampai dunia itu maksudnya kau haja ditunda. Nanti kalau akhirat tidak bisa ditunda-tunda. Umpamanya ikan aku dihurailah, aku tunda gini karena kalau ada kau habis kita bisa habis umur.
Ada dibuliki lagi, namun dunia kau aja. Yang kita gawe itu maksudnya kau aja diulang kan kembali untuk kita beramal kau aja. Nah jadi termasuk dunia itu dah kepala tiap-tiap kejahatan dan kesalahan. Dan kata Jainuddin bin Arqam, kunna ma'a Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fada'a bisarabin fa'ata bima'in wa asalin falamma adnahu min mamfihi baqiya fabaka ashabuhu fasaqatu wa ma sakata summa ada wa baka hatta zannu annahum la yuqaddiruna ala mas'alatihi summa masaha ainaihi faqulna ya khalifata Rasulullah man ladzi abqaka qala kuntu ma Rasulullah fara'aituhu yadfa'u an nafsihi say'an wa lam ara ma'ahu ahadan faqultu ya Rasulullah sallallahu man ladzi tad'u an nafsika faqala hadhihi dunya masaltu li faqultu laha ilaika anni summa raja'tu faqalat innaka in af'altu in aflak minni lam susah kata makna lam nas minni min ba'dika summa radda zalikal ma'u walam yasrik. Artinya adalah kami serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka meminta ia akan minuman, maka ditangkan akan dia air dan madu, maka mendekatkan ia akan dia kepada mulutnya, maka menangis dia hingga menangis segala sahabatnya. Dilupakan Abu Bakar As-Siddiq ini meminta minuman, baik dilupakan nangis sahabat. Sahnya apa nih? Maka diam mereka itu, padahal ia tiada diam, ia kemudian diam, kemudian kembali pula ia menangis hingga menyangka mereka itu bahwa tiada kuasa mereka itu mendiamkan. Maka kata Ibnu Arqam, kemudian maka menyapu Sayyidina Abu Bakar dikinumi menangis. Kenapa itu maksudnya? Akan air matanya itu maka berkata baginya, hai Khalifah Rasulullah, apa yang menangiskan? Dia menangiskan apa? Sahnya dikinumi akan dikau, maka berkata adalah aku sallallahu maka lihat akan dia menolakkan ia daripada dirinya akan suatu padahal tiada aku lihat akan seorang sertanya. Maka aku berkata baginya, ya Rasulullah, apa yang engkau tolak itu daripada dirimu? Maka bersabda ya, inilah dunia misalkan bagiku. Maka aku berkata baginya, pergi engkau daripada aku. Maka pergi ia, kemudian maka ia kembali. Maka berkata, ya bagiku, jikalau lepas daripadamu maka tiada lepas daripada aku. Seseorang yang kemudian
daripadamu. Kemudian maka memberikan Sayyidina Abu Bakar akan minuman itu. Garing kira-kira kita dikinumi menolak, itu menangis. Tiada yang mau meminumnya. Kemudian lagi salam. Menangisan sahabat mendengar Rasulullah menolak kada minum kalau air mata disapuai oleh Abu Bakar. Misalnya itu artinya kayak apa? Dunia ini bila kita tolak, maksudnya kita mau kada mau menjawab pulang itu nah pulang sama kita cari dunia itu nyelari kira-kira itu kita hendak bercari berhemat lalu kita ini bermudah-mudah apa nak kalau lagi apa itu dunia ini lari kita namanya sah apabila kita ingin akhirat memikirkan amal ibadah kita menurut ilmu pasti dunia menyesah. Arti dunia menyesah itu kita kadosa beripot-ripot datang dunia tadi asal mengganggu kita tapi ini tunduk datangan. Makanya orang-orang yang cinta saudara Allah itu kita namanya sah. Kita namanya sah maksudnya. Contohnya kayak ulama-ulama besar kan kayak seperti Guru Baik itu adalah sininya namanya sah dunia namanya sah. Orang harta aja, nah sehandak pak. Jadi harta pakai pian nih, mau apa aja kan datang loh. Tapi kalau kita orang awam ini mencari harta pasti kita lari menyasah kemana-mana kabar orang lain apa dunia makin lari makin disasah nah itu atau misalnya itulah dunia tadi pak manis. Banyak Nabi kita menggambarkan masalah dunia ini seperti Nabi kita melihat seorang perempuan bunga cantik mengawai-ngawai. Nabi kita ada mirane. Nah, jangan-jangan seandainya Nabi kita berpaling mengulang kembali termasuk umat-umat kita ini cinta dalam dunia. Tapi alhamdulillah Nabi kita ada menghiraukan. Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, oh Jibril, kenapa masa sempat pakaiannya bilang ini wah luar biasa. Bunga sepulang aku sepasan aja kan sekali pintasnya Nabi melihat kayak kawai belum singgah. Oh ya Jibril seandainya kamu menoleh lagi kembali pasti umatmu cinta lawan dunia cenderung. Tapi alhamdulillah Rasulullah kada menoleh lagi. Itulah dunia sindiran bagi kita. Bahwa Nabi kita mau ulang kalau kita ini kada nambah ibadahnya lagi puang langgar sudah gitu. Pasti dihemat berugut lawan dunia makin banyak harta makin bergana di manakah ada sudah taruh rumahnya ya tergana di padang kayu pohon kayunya kata dia bilang rumah batunan di padang nyamuk kayu bergana itulah orang kita namanya sah dunia lari ada orang kuat dalam akhirat rumah mewah datang melahapkan orang hebat-hebat sebab dunia tunduk. Nah jadi hendak kita bersaing apakah kita buju-buju cinta dunia atau cinta akhirat. Yang bagus banyaknya cinta akhirat supaya kita kada lapah lagi. Tapi kita mencintai dunia kita lapah diri kita ini menyesah terus. Nah ini gambaran masalah dunia aja malam ini. Jadi dunia ini apabila kita cari, lari maksudnya. Tapi hendak tunduk dunia, kita kuat di amal ibadah kita. Mati ilmu misalnya, hari kesal lagi dunia, bang sakit hatinya, tertangis, menyesah lawan salam.
Jadi maksudnya itu kalau kita kuat agama, kuat milik Rasulullah, dunia sudah tunduk semua. Tapi kita ingat hati dia, hingga hati aku menganggap banyak bikin aku modalnya lah berat. Hati-hati pada kita tuh gangguan kan, tidak benar kan. Karena di kita moderat, aku pokoknya makin pada puas ini hartaku ini digunakan anak beriman. Kita tuh pacar moderat tuh hidup. Kalau moderat hidup kita makin berat, makin kita banyakin dunia, makin berat kita. Karena di kita musibah anak macam-macam. Kayak terbang dunia ini menyiksa. Tapi kalau kita tinggalkan, luar biasa dia karena lezatnya beramal, lezatnya menuntut ilmu, lezatnya beramal, kasih dicintai orang bermacam-macam. Itulah kalau kita akan dihirani. Kalau kita tinggalkan dunia di belakang menyesatkan nos. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai kita menyesal dunia, artinya jangan melupakan lawan akhirat. Tapi kita mau akhirat habis kita masjid-masjid, langgar-langgar, majlis-majlis tuang. Nah, karena orangnya menyesal dunia, makin bisa dunia ini makin lari. Jadi supaya dunia tunduk, kita isi majlis-majlis, jangan sampai kosong. Karena kita disiksa oleh Allah di dunia juga kalau kita mencintai dunia. Nah, mudah-mudahan kita karena waktunya sudah sampai, para saudara, kita mudah-mudahan sehat badan, diberikan rezeki. Karena hari ini tadi ulun perkawinan cucunya guru bahit. Nah, jadi pada mau tolak, jadi saya lah pak, waktu. Jadi awak kesawin. Dan kita memberkahi Allah Subhanahu wa taala dan badan diberikan rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa paham dan mudah-mudahan Allah meridai kita bersama. Al-Fatihah. Sesal Landung juga 37. Amin ya Allah, amin alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma khtimna lana husna wa ziyadah bisabab Allah wa la tuhi barakatuh wa alaihi wasallam ya rabbal alamin. Azabana wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillah.